Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu bagaimana kita mencari sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang baik, yang benar. Yaitu caranya, kalau kemarin telah kita uraikan beberapa hal yang berkaitan dengan khufat atau kupat atau menjaga atau apa istilah yang lainnya, maka kesemuanya ini akan bisa terjadi manakala kita niatnya itu benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sah dan tidaknya suatu perbuatan atau ibadah manusia itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang atau setiap sesuatu itu mempunyai niatan yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka perlu niat itu ditata agar betul-betul apa yang kita dapatkan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa la'allakum tattaqun dalam peribadatan kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sebuah dawuh, yaitu agar kita itu senantiasa untuk meluruskan niat, membaikkan niat. Fa'ahlisin niyata limaulaka fi jam'i a'malika. Hendaknya kalian itu membagusi, membuat bagus itu, atau mengikhlaskan lah istilah, meluruskan niat, nah itu terhadap niat limaulaka karena bendoro niro, jadi karena semata-mata pada baginda kita, pada Gusti kita Allah Subhanahu wa taala, fi jami amalika ing dalem sakabehane pira-pira perbuatan. Tafaqquh fiddin, hendaknya kalian itu untuk senantiasa mencari tentang ilmu yang berkaitan dengan agama, karena segala sesuatu itu kan berkaitan dengan agama. Nah, intinya agama itu apa? Tentang haram dan halal, tentang wajib dan sunnah, kemudian ada kemungkaran dan sebagainya. Nah, di situ disampaikan bahwa fama kana haraman, fama apabila ada sesuatu karena itu haraman haram, istanab tahu, hendaknya kalian itu untuk meninggalkannya. Ya Allah, karena sesungguhnya Allah itu nahaka, melarang terhadap kalian, terhadap kalian tentang apa yang diharamkan. Itu. Lalu di situ juga ada dawuh. Niatnya apa? Biniyatil wuqufi inda hududillahi fima ahallah wa harrama. Nah, niat untuk menguatkan pengetahuan agama itu adalah agar kita bisa menghekai, agar kita bisa berkutat, senantiasa berpegang teguh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat haram dan halal. Wa makana apabila ada barang itu wajiban wajib, fa'al tahu, hendaknya kalian melakukan, li'annallaha amaraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepadamu tentang agar melakukan hal yang wajib itu. Nah, sebaliknya apabila kita itu melakukan hal-hal yang baik, maka hendaknya kita melakukannya karena Allah memerintahkan. Kalau ada yang haram, kita meninggalkannya karena itu memang yang harus ditinggalkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ada yang namanya al-halalu bihalalin gitu. Jadi menghalalkan sesuatu dengan cara yang halal gitu. Ya, jadi halal bihalal itu tidak terbatas oleh apapun, tidak ada
pandemi, nggak ada apa yang penting kita itu selalu untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebenarnya halal bihalal atau halal bihalal ini diadakan oleh seorang raja dari Mangkunegoro I atau disebut sebagai Sambernyowo ya, atau Raden Syahid. Itu temannya Pangeran Diponegoro ya, dia sebagai ahli perangnya telik sandinya gitu. Nah itu menjadi raja, lalu bingung, wah ini kok mereka ya, bagaimana saya bisa bertemu dengan kawula, padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pada suatu saat mengumpulkan para sahabat, semuanya ditanya satu-satu sampai ada cerita yang namanya Ukasa itu ya, ada Ukasa. Ini meniru-niru gitu, tapi karena di ranah tanah Jawa kan nggak mungkin, nggak mungkin, dan tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang tentu persis dengan Arab itu tidak. Lalu mengikuti jejaknya sahabat dan para nabi, terus mengumpulkan para kawula dasih. Nah itu kawula itu dikumpulkan di alun-alun, diberi kebahagiaan, ada gunungan itu ya, sampai sekarang itu ada rebutan itu ya. Nih, kemarin nggak ada ya. Kupatannya ada ya, di lockdown. Nah itu mengikuti jejak Rasul sebenarnya, cuma caranya berbeda. Dalam bahasa Jawa itu ada namanya kaidah desa mawa cara, negara mawa tata. Desa mawa cara, negara mawa tata itu adalah bagaimana ajaran itu agar bisa tersampaikan di pelosok manapun dengan cara sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, Qur'annya kan memerintahkan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Terus wah lah nek di persisne kono kan ya nggak bisa, kulturnya itu tidak sama, culture-nya nggak sama, maka dibuatlah dengan cara halal bihalal itu, lalu diikuti oleh Bapak Insinyur Soekarno pada awal-awal kemerdekaan atas prakarsa Kiai Haji Hasbullah. Nah ini sehingga terjadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana ini? Ya, tentu juga menggunakan desa mawa cara, negara mawa tata. Itu tatanya adalah halal bihalal, lalu caranya gimana? Sekarang sudah banyak medsos kan ya. Bahkan mohon maaf ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan Idul Fitri saja sudah banyak surat melayang ke kita. Betul. Tidak terasa sudah 20 hari kita berpuasa. Wah puitis sekali ya. Sampai kalau ditulis mungkin 4 lembar lah. Nah itu model-model atau bentuk bagaimana kita mencari kehalalan, karena itu memang jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sedangkan hal-hal yang tidak benar ya, seperti kemudian pergi berdua-duaan ya, yang bukan muhrimnya, ini memang harus dijauhi. Belum halal ya. Ya belum halal itu, belum halal. Nanti kalau ke KUA baru halal. Jadi di KUA itu sesuatu yang unik ya, mengharamkan hal-hal yang haram. Dulu sebelum jadi suaminya kan haram ya, terus di sana terus langsung cuma kopi itu gitu aja kan, akhirnya jadi halal semua, malah justru mendapat keutamaan yang banyak. Mandang 10 dosa hancur, bersalaman 20, bersenggolan 40, begitu seterusnya. Nah ini berarti terkait masalah halal bihalal tidak harus saling bertemu, saling salaman ya Ustaz. Ya, yang penting hati kita. Tadi di depan tadi kan ada dawuh itu fa'ahlisin niyah limaulaka, hendaknya kalian itu meluruskan niat semata-mata untuk maulaka, untuk bendoromu. Bendoro itu siapa ya? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang kita lakukan waktu sholat kan ada doa iftitah, inna sholati wa nusuki. Jadi sholat, nusuk atau ibadah itu lillahi rabbil alamin. Begitu pula tentang hidup dan mati ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini Allah perintahkan. Kalau itu yang haram jauhilah, itu yang diperintahkan Allah. Kalau itu haram, baik, bagus, sunat, lakukanlah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Intinya adalah menggariskan terhadap agama. Kadang-kadang kita itu mohon maaf ya, salah kaprah. Senyum itu sedekah. Itu terus. Nah, kalau senyumnya dengan lain jenis, apa-apanya itu bukan sedekah. Karena kaitannya dengan masalah halal dan haram. Kalau dengan yang satu keluarga, yang satu berayat, misalnya ya tidak ada syahwat, nggak ada apa-apa, senyum itu merupakan sedekah. Gitu. Jadi nah, kalau misalnya kita di pom bensin ya, ada senyum, Mas, ya senyum saja, senyum ini matur nuwun gitu. Tapi jangan dilandasi dengan yang lainnya. itu kaitannya apapun itu adalah berkaitan dengan halal dan haram. Maka penting untuk halal bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan senantiasa memelihara hal-hal yang haram, yang halal ya, untuk menjauhi yang halal, dan itu adalah merupakan puncak dari sebuah peribadatan. Nah, tadi pada surat Al-Baqarah ayat ke-21, tujuannya ibadah adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, bentuk ketakwaan itu adalah awamiri, itu adalah melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kalau ini kita sudah dimulai ya, namanya Syawal ya. Syawal itu kan menambah kualitas, kemudian mengembalikan sesuatu dari awal. Istilahnya dalam hukum itu namanya rekonsolidasi. Rekonsolidasi terhadap siapapun ya, secara adami maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya, walaupun kita itu berhubungan dengan manusia atau makhluk-makhluk lain di lingkungan kita, itu dasarnya adalah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya di situ. Nah, kalau hanya karena apa ya istilahnya, ben gue pantes-pantes. Lah nyapa sampean ngene Mas Andra bareng. Malah ya pantes ya irono. Tapi itu kan tidak ikhlas ya, cuma bilang pantas-pantas. Semuanya diniati untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apapun yang terjadi antara aku dan dia, pastilah ada hikmah dalam kehidupan ini. Pokok di ngapura jaluk ngapura. Begitu pula kita seandainya ada semacam gengsi ya. Misalnya wah iki piye iki aku arep ngomong langsung gak penak. Nah, titip salam boleh gitu. Anu ya salam tinggi Mas Andra kawan aku ngono ya. Nggih, soalnya apa kita ngomong itu masih masih ada pada ragu lah. Ragu-ragu. Ditampa pokok gitu. Begitu terus kebalikannya begitu pula. Ini merupakan suatu upaya untuk meluruskan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wong jenenge wong urip kan yo kursak dermo itu. Bondo titipan, pangkat namung sampiran gitu. Jangan berarti nanti terus sedekah wah mau titipan disedekahkan, enggak begitu. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ini semakin banyak kita memanfaatkan titipan itu, tentu akan semakin banyak yang kita dapatkan. Sebagaimana kalau kita menabung di sebuah
bank kan ya. Itu semakin banyak kita nitipkan kan semakin banyak bagi hasilnya. Mudharabahnya. Ini kalau nggak mau bilang bunga ya bagi hasil jasanya, atau kalau kita di koperasi SHU-nya semakin banyak kan ada hasil usaha yang diberikan pada kita. Nah, begitu pula dengan orang lain, kalau kita itu banyak memberikan jasa, memberikan apa itu, insya Allah diutamakan loh. Kalau kayak saya wong adoh kan kita kayak ngeleng nih rene ya, dileng nih. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk ajaran desa mawa cara, negara mawa tata. Tapi semuanya itu pasti ada solusinya. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kasus atau atau masalah yang dihadapi oleh manusia itu pasti semuanya ada solusinya. Nggak mungkin kok terus bumpet-pet, itu nggak mungkin. Nah, ada peribahasa itu, pring buntut tinggal sulingan, ora iso lewat ngarep ya lewat ngiringan. Ini jadi istilahnya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, kalau semua karena Allah, karena kita ingin mengikuti sifat-sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang As-Salam, yang Al-Qudus, dan yang kesemuanya itu nanti berkaitan dengan kehidupan kita, insya Allah akan al-halalu bihalal.